observasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Selamat pagi Bapak Heri Bertus Heri Istianto sebagai fasilitator dan Bapak Ali Ulumuddin sebagai pengajar praktik. Saya di sini sekarang akan mempraktikkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Pauline Rila Setiari. Berikut praktik coaching supervisi akademik saya. Selamat pagi Bu Pauline. Selamat pagi Bu Chandra. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan sehat luar biasa. Syukurlah, saya senang mendengarnya Bu Pauline. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan supervisi akademik dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu Pauline lakukan. Apakah boleh saya melakukan supervisi akademik kepada Ibu? Silakan Ibu Chandra. Terima kasih Bu Pauline untuk kesediaannya. Sama-sama. Jadi pada tahap ini kita terdiri dari 3 proses ya Ibu Pauline. Proses yang pertama, praobservasi. Proses yang kedua, observasi. Proses yang ketiga, pasca observasi. Nah, sekarang kita akan melakukan tahap praobservasi terlebih dahulu. Tujuan supervisi yang saya lakukan ini untuk membantu Ibu Pauline dalam meningkatkan dan mengembangkan kompetensi mengajar yang Ibu Pauline miliki. Nah, nanti di sini kita akan berbincang-bincang saja. Kita akan bicara santai. Nah, dari kegiatan supervisi akademik ini, kira-kira hal apa yang diinginkan oleh Bu Pauline supaya saya dapat membantu mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Pauline? Oke, baik. Dalam pelaksanaan supervisi nanti, harapannya Ibu Chandra dapat membantu saya untuk menemukan solusi jika nanti di dalam pembelajaran saya menemukan masalah dalam kelas. Seperti itu Bu Chandra. Jadi Bu Pauline berharap kepada saya supaya saya bisa membantu Bu Pauline untuk menemukan solusi jika nanti ada masalah-masalah yang dijumpai di dalam kelas. Iya benar. Kalau boleh saya tahu kira-kira masalah apa ya yang nanti sekiranya ditemukan oleh Bu Pauline di dalam pembelajaran? Misalnya masalah anak-anak kurang fokus di saat menjelaskan pelajaran, anak-anak ngobrol dengan temannya, kurang lebih seperti itu Bu Chandra. Nah, nanti saat saya supervisi, kalau boleh saya tahu, Bu Pauline mengajar mata pelajaran apa ya? Nanti anak-anak akan belajar bahasa Indonesia Bu. Oke,
Materi apa yang nanti Bu Pauline akan ajarkan? Oke, materinya tentang menyimak cerita yang dibacakan oleh guru. Wah, menarik itu Bu Pauline ya. Lalu pada materi ini sudah pertemuan yang keberapa Bu Pauline? Untuk pembelajaran materi ini pertemuan yang pertama. Oke, baik. Kemudian capaian pembelajaran apa yang Bu Pauline inginkan dalam materi ini? Dengan mempelajari materi ini, diharapkan siswa-siswa dapat menceritakan kembali tentang cerita yang telah dibacakan oleh guru. Selain itu juga siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang telah dibacakan oleh guru tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang Bu Pauline telah susun di dalam materi ini? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran menyimak ini ya, yang pertama, siswa-siswa dapat menceritakan kembali cerita apa yang telah dibacakan oleh guru. Selain itu juga siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan cerita yang dibacakan oleh guru. Itu bicara. Baik. Jadi Bu Pauline ingin supaya anak-anak memiliki kompetensi mendengarkan lebih lagi ya. Ya, mendengarkan menyimak dengan seksama. Oke, bagus sekali Bu Pauline. Baik sekali tadi Bu Pauline tujuan pembelajarannya. Lalu profil pelajar Pancasila apa yang ingin Bu Pauline kuatkan di dalam materi ini? Profil pelajar Pancasila yang akan saya kuatkan ketika mempelajari materi ini yaitu anak-anak mampu untuk bernalar kritis. Seperti itu. Baik Bu Pauline. Lalu dari bernalar kritis tersebut, hal apa yang ingin Bu Pauline kembangkan di dalam materi ini? Hal-hal yang akan saya kembangkan ketika mempelajari materi ini yaitu mengembangkan kemampuan anak untuk menyimak, mendengarkan dengan seksama. Jadi anak lebih melatih fokus konsentrasi begitu. Oke, ya benar Bu Pauline. Memang anak-anak sekarang perlu dilatih fokusnya. Iya. Dari hal-hal yang tadi ingin Bu Pauline kembangkan, apa kekuatan Bu Pauline yang Bu Pauline miliki supaya hal yang ingin dikembangkan Bu Pauline itu tercapai? Kekuatan-kekuatan yang saya miliki untuk mengembangkan hal-hal tersebut yaitu saya akan menyampaikan cerita tersebut dengan suara yang lebih menarik dan saya akan mengkondisikan anak-anak untuk siap menerima informasi atau cerita tersebut. Dan selain itu juga ketika saya bercerita, saya tidak hanya fokus di satu tempat, tetapi saya akan berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain seperti itu Bu Janda. Jadi saya tidak hanya berdiri terpaku di situ ya, saya akan berkeliling menuju dari anak satu ke anak yang lain seperti itu. Oke, luar biasa Bu Pauline untuk kekuatan yang sudah Bu Pauline miliki. Wah, luar biasa ya kekuatan Bu Pauline ini. Nah, apa kira-kira hambatan yang akan Bu Pauline temui nanti saat pembelajaran? Hambatan yang ditemui nanti ketika pembelajaran nanti yaitu ketika saya menceritakan cerita itu ya, kadang anak-anak ada yang nyaut ikut menceritakan seperti itu. Jadi anak-anak kurang fokus, anak-anak juga kadang masih ngobrol bercerita dengan teman sebelahnya seperti itu Bu Janda. Wah, penuh tantangan juga Bu Pauline ya. Ada anak-anak yang nyaut, terus yang jalan-jalan mungkin ada ya, dan ada yang berdiri, mereka sepertinya kurang sabar seperti itu. Kemudian apa strategi yang Bu Pauline lakukan supaya anak-anak itu dapat lebih fokus dalam pembelajaran sehingga nantinya tujuan pembelajaran Bu Pauline bisa tercapai? Oke, baik, strategi yang saya lakukan untuk pembelajaran nanti ya Bu Janda ya, dan saya akan mengkondisikan anak-anak dulu untuk siap menerima pelajaran. Lalu saya akan memberikan informasi sikap bagaimana sih cara menyimak yang baik itu seperti apa anak-anak gitu, bagaimana sikap duduknya seperti itu, bagaimana ketika anak-anak sedang
mendengarkan cerita itu sikapnya bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu anak-anak saya minta untuk praktek dulu. Jadi sebelum menceritakan itu anak-anak saya suruh praktek dulu. Jadi kalau mereka sudah siap, baru pembelajaran akan dimulai. Seperti itu Bu Chandra. Ya. Luar biasa strategi Bu Pauline ini ya. Nah, dari strategi-strategi yang sudah Bu Pauline sampaikan, lalu persiapan apa yang sudah Bu Pauline lakukan supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik? Persiapan yang sudah saya lakukan supaya kegiatan berjalan dengan baik, yaitu saya menyiapkan RPP, materi ajar, media ajar, LKPD maupun lembar penilaian. Wah, sangat lengkap sekali persiapan Bu Pauline ini. Pasti nanti pembelajarannya berlangsung menarik dan memiliki administrasi yang lengkap. Iya Bu Chandra, ini supaya pembelajarannya dapat berjalan dengan baik. Ditingkatkan terus ya Bu Pauline ya. Siap Bu Chandra. Kemudian, apa ukuran keberhasilan dalam pembelajaran yang Ibu Pauline lakukan? Ukuran keberhasilan dalam pembelajaran ini yaitu anak-anak berani untuk menceritakan kembali cerita tersebut maju ke depan. Lalu anak-anak mampu menjawab pertanyaan dengan benar berdasarkan cerita tersebut. Oke, baik Bu Pauline. Kemudian siapa yang akan Ibu Pauline ajak supaya keberhasilan ini semakin lebih baik lagi? Supaya keberhasilan ini lebih baik lagi, yang akan saya ajak yaitu rekan kerja saya dan tentunya peran serta dari anak didik di dalam kelas tersebut Bu Chandra. Oke, baik Bu Pauline. Lalu kalau begitu kapan saya bisa masuk ke dalam kelas Bu Pauline untuk melakukan supervisi akademik ini? Besok saya siap di supervisi Bu Chandra. Wah, kabar gembira nih. Jam berapa ya Bu Pauline? Oke, besok kita jam 8 ya Bu Chandra. 8 Bu Pauline ya. Oke. Nah, nanti setelah kegiatan observasi besok jam 8, saya akan menemui Bu Pauline kembali ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi nanti di dalam kegiatan pasca observasi tersebut saya akan memberikan refleksi dan umpan balik terhadap pembelajaran yang Bu Pauline lakukan. Iya, silakan Bu Chandra, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu Pauline. Sama-sama. Sampai ketemu besok. Oke, lancar semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Anak-anak siap melanjutkan pelajaran?
belajar bahasa Indonesia. Mana? Yuk ambil buku cetaknya. Tentang menyimak cerita yang dibacakan oleh ibu dulu ya. Siap? Nah, bukunya ditutup dulu. Kita akan belajar tentang menyimak sebuah cerita. Menyimak sebuah cerita yang dibacakan oleh guru. Anak-anak masih ingat nggak? Supaya kita bisa mendengarkan, supaya kita bisa menyimak, kita bisa mendengarkan, tahu apa yang dibacakan, apa yang diceritakan oleh ibu guru. Sikap kita bagaimana sih? Duduk dengan tertib. Tidak ngobrol. Fokus, konsentrasi. Boleh nggak ketika ibu guru membacakan sebuah cerita kalian ngobrol dengan teman? Nanti nggak tahu apa yang ibu ceritakan, ya kan? Duduk dengan tertib, pandangan ke depan, pandangan ke ibu yang sedang menceritakan. Tidak sambil ngobrol, tidak sambil bercerita dengan teman. Oke, siapa yang sudah siap? Konsentrasi. Nanti ibu akan bacakan 3 kali. Dengarkan ya. Yuk, siap? Sudah siap? Keluargaku terdiri atas 4 orang. Ada aku, ayah, ibu, dan adik perempuan. Kesukaan kami berbeda-beda. Aku suka menggambar, ayah suka membaca buku, ibu suka menjahit baju, adik suka menyanyi. Meskipun berbeda-beda, kami tetap rukun. Lagi ya. Konsentrasi. Keluargaku terdiri dari 4 orang. Ada aku, ayah, ibu, dan adik perempuan. Kesukaan kami berbeda-beda. Aku suka menggambar, ayah suka membaca buku, ibu suka menjahit, dan adik suka menyanyi. Meskipun kesukaan kami berbeda-beda, tetapi kami tetap rukun. Ya. Sekali lagi, oke? Fokus, tetap fokus, konsentrasi. Keluargaku terdiri dari 4 orang. Ada aku, ayah, ibu, dan adik perempuan. Kesukaan kami berbeda-beda. Aku suka menggambar, ayah suka membaca buku, ibu suka menjahit baju, adik suka menyanyi. Meskipun kesukaan kami berbeda-beda,
siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan, Ibu tunjuk, baru menjawab. Tadi Bu Poli sudah menceritakan 3 kali. Berarti sudah hafal ya? Kalau tadi fokus konsentrasi, pasti bisa. Oke, siap? Siapa yang suka menggambar? Dalam cerita yang Pak Bu Poli bacakan tadi ya, siapa sih yang suka menggambar ya? Siapa tadi yang suka menggambar? Siapa tadi? Yang suka menggambar tadi siapa? Dalam cerita tadi Cici, tadi ada berapa orang ya? Ibu pilih yang tertib, Michelle. Ada 4 orang. Benar anak-anak? Jangan buat Michelle. Tadi ya. Kesukaan ayah apa ya? Chloe. Apa Chloe? Kesukaan ayah membaca buku, benar? Tangan buat Chloe. Berarti kalian semua hebat ya, mendengarkan dengan baik, dengan seksama, dengan tertib, fokus, konsentrasi. Jadi tahu apa ya? Jadi tahu apa yang Bu Pauline ceritakan tadi. Nah sekarang siapa yang bisa maju sendiri menceritakan cerita yang Bu Pauline bacakan tadi? Ini, ya Mbak Cici. Ini silakan Cici. Kita dengarkan baik-baik ya. Keluarga terdiri dari 4 orang. Ada aku, ayah, ibu, dan adik. Kesukaan kita berbeda-beda. Kesukaan aku menggambar. Kesukaan ayah membaca buku. Kesukaan ibu menjahit baju. Kesukaan adik aku menyanyi. Kesukaan kita berbeda-beda, tetapi kita tetap rukun. Tepuk tangan buat Pipi. Oh, dibaca sekali anak-anak ya Pipi ya. Siapa yang mau hebat seperti Pipi? Yuk, siapa lagi yang mau maju menceritakan lagi? Angkat tangan yang tinggi. Yo, Isabel. Kalau ada yang bercerita, kita harus mendengarkan. Ya, silakan, Isabel. Keluargaku ada 4 orang, terdiri dari ibu, ayah, aku, adik. Kesukaan mereka berbeda-beda. Aku suka menggambar, adikku suka menyanyi, ayahku suka membaca buku, ibuku suka menjahit baju. Kesukaan mereka berbeda-beda, tetapi kita tetap hidup rukun. Oke, kita kasih tepuk tangan buat Isabel. Ya, anak hebat selanjutnya siapa ya? Anak hebat selanjutnya. Yo, Karen, maju.
kasih tepuk tangan lagi. Oke. Terima kasih Kenneth. Ternyata tidak satu C banyak anak hebat ya. Yuk lagi. Siapa yang anak hebat selanjutnya? Angkat tangan yang kini. Siapa? Gadis ya. Lagi gadis. Ya, silakan. Keluargaku terdiri dari 4 orang. Aku, ibu, ayah, dan adik perempuan. Kesukaan kita berbeda-beda. Aku suka menggambar. Ayah suka membaca buku. Ibu suka menjahit baju. Adik suka dan suka menyanyi. Meskipun kesukaan kita berbeda-beda, tetapi hidup kita tetap rukun. Kita kasih tepuk tangan lagi. Oke. Terima kasih Candy. Silakan duduk. Coba anak-anak, kalian semua anak hebat ya, bisa mendengarkan dengan baik. Tadi kok temennya bisa menceritakan kembali, kok bisa seperti itu ya? Kenapa? Karena mendengarkan dengan baik, ikutin ibu guru, mendengarkan dengan baik dengan sikap yang tertib ya, duduk dengan tenang, tidak ngobrol dengan teman ketika sedang dibacakan sebuah cerita. Nah, oke ya. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Nah, boleh mau tanya, adik, kalian belajar apa sih? Ya, hari ini tadi kalian belajar apa? Siapa yang tahu? Yang barusan kalian pelajari apa ini? Apa Chelsea? Soal cerita apa ya? Kimiko mendengarkan cerita, menyimak dengan baik cerita yang dibacakan oleh guru ya. Dengan mendengarkan sebuah cerita, menyimak itu melatih apa sih anak-anak? Melatih kita untuk apa? Untuk fokus, konsentrasi. Nah ya, jadi ya kita belajar. Nah, belajar mendengarkan orang lain. Kalau orang lain sedang berbicara, sedang bercerita, apa yang kita lakukan? Nah, kita mendengarkan, fokus dengan baik supaya apa? Apa yang disampaikan ke kita, apa yang kita dengarkan dapat kita mengerti, dapat kita pahami, dapat kita terima dengan baik. Nah, di rumah juga seperti itu. Kalau mama papa sedang memberi nasihat, kita harus mendengarkan, menyimak dengan baik. Oh iya, mama sedang menasihati saya, papa sedang menasihati saya. Berarti saya harus mendengarkan, menyimak. Oke anak-anak, bisa melakukan itu? Bisa. Oke, terima kasih semuanya.